Apa sih yang dimaksud dengan pencemaran udara? Pencemaran udara merupakan salah satu kerusakan lingkungan berupa penurunan kualitas udara karena masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam udara atau atmosfer. Zat-zat berbahaya itu seperti nitrogen dioksida, sulfur dioksida, karbon monoksida, timbal, arsenik, dan nikel. Nah, kadang kita tidak sadar bahwa di sekitar kita itu sebenarnya sudah terjadi pencemaran udara. Contohnya, saat kita sedang keluar rumah tanpa memakai masker dan kita merasa kesulitan bernafas. Nah, hal tersebut disebabkan oleh adanya zat yang ada di udara dan masuk ke saluran pernafasan sehingga mengganggu pernafasan kita. Penyebab pencemaran udara itu ada dua faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang pertama yaitu faktor eksternal atau faktor yang berasal dari kegiatan manusia, seperti asap kendaraan bermotor, limbah asap industri atau pabrik, kegiatan pertambangan, dan pembakaran sampah. Faktor yang kedua yaitu faktor internal atau faktor yang disebabkan oleh alam, yaitu kebakaran hutan dan letusan gunung berapi. Penyebab polusi udara di Kota Bogor meningkat. Ada dua indikator pencemaran yang mengalami kenaikan drastis di Kota Bogor, yaitu karbon monoksida dan hidrokarbon. Karbon monoksida adalah gas yang tidak berwarna, tidak berasa, tidak mengiritasi, dan tidak berbau. Gas ini dihasilkan melalui pembakaran gas, minyak, petrol, bahan bakar padat atau kayu. Sedangkan hidrokarbon adalah senyawa yang terdiri dari unsur atom karbon dan atom hidrogen. Menurut Direktur Research PI Area Consulting, Associate Partner atau Research Pusat Studi Bencana IPB, yaitu Niwayan Srimani Puspadewi, dari penelitian yang ia lakukan sejak tahun 2013 sampai 2017, tingkat karbon monoksida dan hidrokarbon di Kota Bogor cenderung meningkat. Kadar hidrokarbon di Kota Bogor juga meningkat tajam sejak 2013, yang saat itu berada pada 24,73, sempat turun berturut-turut hingga 2016 yaitu 22,73, lalu turun menjadi 20,10 dan 9,60 pada 2016. Menurut Srimani, menilai ada 5 langkah preventif untuk menjaga kadar polusi kendaraan bermotor. Yang pertama, manajemen transportasi massal yang baik. Misalnya, transportasi umum dibuat lebih nyaman, lebih ramah lingkungan dengan bahan bakar seperti biosolar atau listrik. Kedua, pengelolaan ruang terbuka hijau, kawasan dengan target minimal 30%. Misalnya dengan mengembangkan rooftop garden untuk mengatasi keterbatasan lahan. Ketiga, ada pengujian emisi kendaraan dilakukan di semua lokasi di Bogor. Lalu ada keempat, penerapan batas usia kendaraan. Dan kelima, pembangunan dan perbaikan fasilitas pejalan kaki seperti trotoar yang memadai dan ramp pejalan kaki, jalur penyeberangan yang memadai, serta penanaman pepohonan di pinggir trotoar. Kami pun telah mewawancarai beberapa narasumber yang bersedia untuk menjawab beberapa pertanyaan dari kami, dan berikut responnya. Bikin udara jadi nggak sehat, bikin jadi udara tercemar lah. Ya, polusi udara di Kota Bogor buruk ya, karena banyak banget sekarang kendaraan pribadi. Menurut saya gitu sih. Polusi udara itu kayak semakin hari semakin parah sih, apalagi kan manusia juga kesadarannya juga nggak ada buat memperbaiki polusi udara juga kan. Udara 10 tahun terakhir ada sih rasanya, apalagi pas Covid ya, karena pas Covid kan untuk keadaan mobilitas warga dan penduduk kan juga dibatasi ya, jadi kan namanya mobilitas gak ada ya, jadi udara tuh lebih sejuk aja, jadi nggak ada tuh namanya kendaraan, nggak ada tuh namanya aktivitas yang membuat polusi udara seperti itu. Ya gue ngerasain sih, tapi itu ngerasainnya pas awal Covid ya, kan awal Covid kan pada takut ya, jadi kayak banyak orang nggak keluar, pada orang nggak naik motor. Nah situ tuh awal kayak ngerasain perubahan pencemaran udara. 10 tahun kebelakangan pastinya ada ya, sebelum corona itu.
di kota Bogor itu kayak banyak banget polusi udara. Nah habis pas corona ini gara-gara ada PPKM sama PSBB, makanya udaranya udah makin seger lagi. Itu sih Kerasa banget sih kayak perubahan udaranya, karena di kota Bogor sendiri kalau kerasa banget makin panasnya, dan juga kadang juga kerasa ada polusinya apalagi kalau di siang hari gitu. Jujur pasti mempengaruhi polusi udara sih pastinya. Cuma saya batasi sih setiap kendaraan yang saya pakai, aktivitasnya seperti itu. Ngaruhin sih, mempengaruhi banget malah. Soalnya kan knalpot kan kayak apa ya, kayak ngeluarin asap ya, meski asapnya nggak berwarna, tapi ya tetap aja mengubah udaranya. pastinya ada ya dikit-dikit, soalnya aku kan kendaraan pribadi yang sering aku pakai keluar itu biasanya kendaraan roda 4 ya, dia pastinya ada lah sedikit-sedikit gara-gara asap kendaraan gitu. Bogor sendiri transportasinya rata-rata kan memang menggunakan emisi yang berbahaya ya, khususnya di Bogor, dan gak banyak pilihan lain. Jadi di sini tuh banyaknya kayak angkot, terus bis, terus Grab, Grab motor, Grab car, dan lain-lain. Kendaraan yang kita pakai, terus ada Orang merokok, asap kendaraan mobil, kendaraan motor, asap kebakaran, asap pabrik, masih banyak hal lain sih. Ini ya, apa namanya, asap kendaraan, pastinya kalau bakar sampah tuh, asapnya itu kotor, jadi mempengaruhi polusi udara gitu. Asap rokok juga, yang misalnya orang suka merokok di tempat umum gitu sih. Asap kendaraan, industri pabrik gitu ya, terus dia banyak buang polusi udara. Terus asap rokok juga, sama kalau misalkan ada orang bakar sampah itu juga termasuk. Tapi yang paling gede sih kendaraan sama pabrik sih, itu yang paling, itu faktor utamanya banget. industri, kendaraan, transportasi, dan lain-lain yang menyebabkan adanya CO2. Jadi saya sadar. Sadar? Iya. Ya sih sadar, gue juga ngerasain juga dampaknya. Bener sih, gue juga ngerasain apa perbedaan ini peningkatan polusi udara di ibu kota Bogor. Sadar sih, makin sadar ya, setuju. Kami adanya aktivitas kendaraan dengan jalan kaki kalau deket, ya seperti itu sih sederhananya. Katanya sih ya siapin dana aja, beli motor listrik. Masalahnya kan gue nggak ada duit ya. Kalau nggak pemerintah tuh sediain motor listrik tuh buat kita kan. Untuk sekarang sih aku nggak tahu ya. Misalkan gue mau pergi ke suatu tempat, terus kalau misalkan jaraknya masih dekat, gue berusaha untuk jalan kaki aja daripada gunain kendaraan. Ya sebisa mungkin sih gunain public transportation aja kan, jadi nggak terlalu gede polusi udaranya. Rawat kualitas udara pastinya ya harusnya kan, karena saya sadar juga semakin tingkatnya CO2. Jadi untuk kualitas udara dari diri sendiri sih, dari mulai lingkungan keluarga, orang-orang terdekat, tetangga, masyarakat. Mungkin kalau saya sadar, mungkin saya bisa edukasi mereka seperti itu. Nah, gue itu kayak jalan kaki kalau misalnya gue dekat pergi. Dengan langkah-langkah yang bakal gue lakuin itu, contohnya kalau misalkan gue pengen jalan dan itu dekat, gue lebih milih jalan kaki atau menggunakan transportasi umum. Ke lingkungan ya, kalau misalnya gue ada duit sih gue beli motor listrik aja daripada mobil listrik. Ya daripada ribet-ribet gitu kan, jalan kaki emang susah sih, cuman kalau ada duit ya Pasti ya mau ya, karena transportasi umum itu kan untuk jumlah penumpangnya kan bisa muat banyak ya, daripada kita pakai motor sendiri-sendiri. Mending kita satu angkot tapi muat banyak, itu kan mengurangi polusi udara juga ya. Mau, tapi kan ya kalau buat kurangin polusi udara kan tetap aja. Kan transportasi umum kan kebanyakan sekarang masih pakai itu yang gas. Yang mobil listrik kan belum ada. Transportasi umum yang gue pengen tuh, yang pengen gue pakai misalnya ojek online. Sebaiknya pemerintah Kota Bogor bisa lebih menggunakan bahan bakar yang lebih aman untuk lingkungan. Ya kalau bisa transportasi umumnya jangan pakai bensin, yang listrik aja, atau apa kayak yang ramah lingkungan gitu kan. Kayak misalnya ojek sepeda.
Menurut para pengguna motor dan pengguna transportasi umum di Kota Bogor, kondisi polusi udara di Kota Bogor semakin hari semakin parah. Udara di Kota Bogor tidak sehat dikarenakan banyaknya kendaraan pribadi. Tidak adanya kesadaran dari manusia untuk menjaga kualitas udara. Menurut para pengguna motor dan pengguna transportasi umum di Kota Bogor, perubahan kualitas udara selama 10 tahun terakhir juga dirasakan mereka. Cuaca semakin panas dan asap kendaraan, asap rokok, asap pabrik, asap pembakaran sampah semakin memperburuk kualitas udara. Dan saat bencana COVID-19 melanda dunia, kualitas udara di Kota Bogor sempat membaik karena aktivitas masyarakat di Kota Bogor dibatasi oleh pemerintah. Dan setelah mereka diberikan artikel tentang pencemaran udara oleh Rizky, mereka pun menjadi sadar akan pentingnya menjaga kualitas udara di Kota Bogor, dan mereka pun tidak keberatan untuk menggunakan transportasi umum untuk menjaga kualitas udara di Kota Bogor, dan mereka pun memberikan saran agar transportasi umum menggunakan tenaga listrik untuk menjaga kualitas udara, dan apabila jaraknya dekat lebih baik menggunakan sepeda atau berjalan kaki. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa polusi pencemaran udara disebabkan oleh faktor transportasi dan industri di Kota Bogor. Sebaiknya ke depannya transportasi yang digunakan harus ramah lingkungan dengan memperhatikan bahan bakar yang digunakan. Kita juga dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan mendorong masyarakat untuk menggunakan sepeda dan menambah gerakan penghijauan seperti lubang biopori. Di Bogor juga sudah menjalankan Car Free Day pada hari Minggu. Car Free Day juga dapat diperpanjang yang pastinya tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat. Kita juga dapat menanam tanaman anti polutan seperti lidah mertua yang dapat menyerap karbon dioksida atau CO2 dan tidak membakar sampah sembarangan karena dapat menghasilkan gas klorin yang dapat merusak atmosfer bumi. Pembakaran sampah juga membuat debu, asap hitam, dan melepaskan karbon dioksida ke udara.